Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada tanggal 23 April pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan conjunction dengan Pluto yang mulai station masih berada di Capricorn, sudah di derajat 29. Jadi tidak ada derajat 30 karena 30 itu sama dengan 0 derajat di zodiak yang berikutnya. Jadi ini udah detik-detik terakhir di mana bulan akan masuk ke energi Aquarius. Jadi agak sore sampai malam harinya itu sudah masuk di Aquarius bulan ya. Sementara sampai pukul 12 ini ketika bulan conjunction dengan Pluto dan membuat square dengan matahari, ini relatif energinya lumayan tension dan dalam gitu ya, karena Plutonya dan karena matahari square-nya itu tension. Tapi kalau kita lihat sebenarnya selain yang seperti biasa sudah dari kemarin itu Saturnus masih menjadi focal point T-square, dan pada hari ini Merkurius sudah conjunction dengan North Node. Itu di luar dari situ juga kita lihat sebenarnya banyak sekali energi yang masih mendukung kita untuk menjadi lebih lebih mudah beradaptasi. Memang dengan Merkurius yang conjunction dengan North Node itu membuat kita menjadi lebih berat ke diri kita sendiri, too hard on yourself. Jadi kalau ada kesalahan kita seperti double menyalahkan diri sendiri. Itu makanya karena ada penyesalan yang besar biasanya ya, karena ada satu hal yang ini kan nggak bisa buat main-main, kenapa kok saya nggak sepenuhnya, kayak seperti itu. Jadi ada rasa penyesalan kenapa tidak memberikan perhatian sebesar itu kemarin. Jadi ada perasaan, barangkali kalau ada kaitannya dengan yang lalu tentang jiwa tanda petik yang diselamatkan, itu kayaknya mungkin kangen atau merasa bahwa sebenarnya saya bisa lebih baik daripada itu, something like that ya. Namun demikian somehow kalau kita ingat-ingat lagi kan kita sudah melakukan semua kemarin sebaik mungkin, dan itu yang mungkin diingatkan oleh South Node yang oposisi dengan Merkurius pada saat yang bersamaan, dan matahari juga sextile dengan Mars. Iya, jadi semuanya kita merasa bahwa ada hubungan yang sudah berakhir, tapi kita sebenarnya sudah maksimal, tapi somehow kayak kita masih butuh waktu. Tapi itu biasa kan, kayak kita kangen. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu yang namanya waktu manusia itu kan ya segitu, apa yang ada yang dikasih ya di situ aja gitu. Tapi ketika waktunya sudah berakhir, kayak kita menyesali kenapa kemarin tidak bisa semaksimal mungkin. Dan sebenarnya itu kan saya belum melihat ini ya. Kenapa kok kita selalu diingatkan untuk live in the moment? Kalau kita mencintai seseorang, optimalkan cinta kita. Jangan take it for granted. Karena pada saat kita sudah melepaskan semua waktunya tersebut dan kita tidak semaksimal mungkin, maka hati kita sendiri yang menjerit. Sebenarnya begitu. Hand of Fatima. Oke. Ini Fatima kan putrinya Nabi junjungan kita Nabi Muhammad ya. Hand of Fatima. Apa sih sebenarnya yang diceritakan di kartu Rumi? I can never leave you, not for a moment, not for an hour. Ini sama ya, jadi energinya dari kemarin kayak anak ya, cinta sebesar-besarnya untuk kehidupan baru. You are in everything I do, you are my everything. Ya kayak kita kalau sama anak kita kan itu yang kita rasakan. Mereka seperti dunia kita. Sama dengan kucing saya itu juga, they're just cat gitu ya. Orang bilang, people said it's just a cat. For me, they're my world gitu kan. Seperti itu. Jadi orang mungkin nggak bisa mengerti bahwa cinta terhadap makhluk yang tidak berdaya itu bisa luar biasa, bisa menjadi dunia kita. My drink is your sweetness. Iya, jadi
saya tuh kehausan saya itu hanya bisa dipenuhi dengan adanya dunia saya, tanda petik itu siapapun tadi. I move to your command. Jadi dia butuh apa aja kan, I'll do everything deh. Pokoknya kalau kita masih ingat punya bayi itu, saya akan melakukan semua hanya untuk melihat senyum di wajahmu. Itu tuh kan sepenuhnya benar kalau dengan bayi kita kan. Kalau ibu-ibu mungkin lebih kerasa, mungkin bapak-bapak, saya jadi mendiskreditkan bapak-bapak, barangkali juga merasakan hal yang sama, cuman ceritanya mungkin beda satu dengan yang lain. I must surrender prey in your hands. Jadi walaupun kita diarahkan ke satu hal yang bisa membuat kita pengorbanan jungkir balik nggak karu-karuan, tetap aja kita akan melakukan, kayak kita menyerahkan semuanya. And you are my consuming lion. Padahal dia tuh yang namanya anak tuh nggak pernah puas kan. Kalau dikasih, dia minta mainan A, dikasih mainan A, besok dia minta mainan yang lain gitu kan, nggak pernah berhenti. Your soul and my soul are truly one soul. I swear to our one soul, I long for no one but you. Exactly, itu perasaan ibu, apalagi dengan bayinya yang baru lahir. In the garden of your grace, I'm only a germinating sprout. The crown of my blooming is the desire to be in your arms. Jadi ditutup dengan satu bait yang terakhir itu sebenarnya adalah cerita siapa sih one soul itu, siapa my world-nya tadi. Kalau saya contohkan pada saat ini adalah katakanlah anak atau kekasih atau petnya kita, apapun yang membuat hidup kita merasa lebih indah, pada saatnya dia nanti akan tergantikan. Memang cara belajar kita mencintai tanpa syarat itu kan yang paling gampang ke anak kita. Ketika kita menyadari betapa kita mau diapain aja, diuyel-uyel mau apa, kalau itu untuk anak kita akan melakukan semuanya. Tapi lama-lama kan itu kan berubah. Yang namanya let love transform itu yang juga dari Rumi, itu bacaan kemarin itu kan menunjukkan kalau cinta yang tadinya pengorbanan, yang pada akhirnya kita kan paham yang namanya anak lama-lama besar, cinta anak ke kita itu tidak lagi sama, dan itu somehow timbal balik gitu. Kemudian kita bisa menggantungkan cinta kita yang sebegitu besarnya ke sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu lama-lama adalah ke sisi spiritualitas kita. Something like that. Ya, di sini yang di tengah kan gambar bintang, sesuatu yang jauh di atas, dan itu adalah pilihan kita, spiritualitas kita. Dan pada saat ini kita mampu untuk mengungkapkan dengan kata-kata cinta kita yang terbesar. Jadi udah bukan satu hal yang abstrak lagi, maksudnya kita paham betapa besar cinta kita. Beauty way. Saya sedang membaca. Ya, jadi ini kan tentang perjalanan hidup. The practice is where you take to bring beauty to every situation. When things get ugly, you act to bring integrity and peace to difficult encounter. When everyone else perceive only darkness, you point out the light and help uncover the hidden treasures. Exactly, the beauty way. Jadi pada saat kita jungkir balik tadi, kan kita selalu, kalau buat anak kita selalu bahagia menemukan dia tersenyum. Nah, lama-lama pada saat ini kita tarik ke konsep yang lebih tinggi. Pada saat kita mengalami peristiwa yang berat, kita paham itu ujian, tapi kita melakukannya dengan sangat indah gitu ya. Karena apa? Karena kita hanya menginginkan berkah dari Yang Maha Kuasa, something like that. 3 kartu dari Sacred Destiny, Release, Taking Risk, dan Wisdom. Exactly. Jadi 3 ini kan mulai dari ketika kita belajar untuk pasrah, kemudian kita tahu bahwa jawaban atau nggak seperti transaksi keseharian kita di mana kita membayar untuk mendapatkan sesuatu kan langsung. Nah, yang taking risk ini adalah kita memberi semua kebaik-hatian kita, sedekah kita, semua kita berikan semua dengan harapan kita mendapatkan keberkahan.
keberkahan itu kan datangnya nggak kayak kita tadi transaksi beli sesuatu di aplikasi online, enggak, tapi kita tetap mengambil tindakan tersebut, memberikan semua keindahan di kita untuk keselamatan seseorang, sesuatu, atau orang-orang yang kita cintai. Dan disitulah kemudian kita paham wisdomnya, kearifan dari kedalaman cinta seperti kedalaman laut tersebut. So beautiful, no? Nah, kalau di sini 3 kartu pertama adalah dream, believe in your dreams. Ya jelas ini kan masa lalu bahwa kita tuh pernah menginginkan sesuatu dengan amat sangat. Nah, yang di tengah adalah 7 deadly sins, human destructive traits, ya. Jadi di sini disebutkan apa sih 7 dari dosa, sins ya, dosa yang mematikan. Di situ pertama adalah sloth atau kemalasan, inaktif, nggak mau ngapa-ngapain. Gluttony itu terlalu dimanja, semua harus dikonsumsi sampai yang dikonsumsi itu dibuang-buang. Kita mengkonsumsi sedikit dengan sumber daya yang banyak, sisanya dibuang tanpa ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, lust, itu nafsu yang begitu besar untuk seksual dan physical gratification, ya. Kita ingin fisik yang begitu indah, dan ini sebenarnya kalau kita lihat di langit dan posisi dari, kalau yang untuk Vedic astrologi itu Rahu ada di Aries, tidak sesuai dengan gambar yang saya bawa karena saya pakai western, tapi itu pada 1 tahun ke depan lebih itu kita akan sangat tertarik pada hal yang sifatnya fisik, keindahan tubuh, fitness yang menjadi lebih tinggi nilainya daripada yang seharusnya, something like that, seksualitas, ya. Greed di sini yang keempat, greed itu adalah keserakahan. Wrath, kemarahan yang luar biasa tidak terkendali. Envy itu adalah ketidakpuasan dan kedengkian. Pride itu adalah perasaan bangga yang sifatnya arogan dan kesombongan. Dan ini sengaja saya baca supaya teman-teman mendengarkan, mungkin mudah-mudahan diingatkan apakah kita masih memiliki hal-hal tersebut di dalam diri kita, dan barangkali ada baiknya untuk melihat hal lainnya. Dan di sini kalau kita memahami apa sih yang menjadi deadly sin, tadi disebutnya deadly sin, itu adalah illusion, embrace the truth. Jadi kita mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang dari motivasi kita melakukan sesuatu, ya. Sementara kita punya mimpi itu kan bisa hal yang suci, yang mendorong kita ke arah yang positif, yang memberi pecut supaya kita melakukan yang terbaik buat kita. Dan di sini diingatkan jangan sampai keinginan yang begitu besar itu ditunggangi oleh kedengkian, arogansi, dan lain sebagainya. Kemudian dari tarotnya hari ini 4 kartu, kita lihat apa yang muncul. Ini semua gambar orang, ya. Jadi kalau situasinya 9 of Pentacles terbalik itu kan adalah di mana kita tidak sendiri, di mana kita memang baru merasa puas kalau ada di lingkungan kita juga mengalami hal yang sama. Kita tidak cukup hanya terpuaskan semua dari dalam diri kita, kita masih haus menginginkan sesuatu dari luar. Oke, aku bahagia, tapi aku hanya bisa bahagia sepenuhnya kalau kamu juga ikut bahagia, which is sebagian itu ada di dalam kendali kita ketika kita bisa memberi, tapi sebagian itu kan terserah dia mau bahagia dengan caranya apa yang tidak sama dengan kita pikir bahagia dianya itu seperti apa. Tantangannya adalah kita memang kayak self-center, ya, mau enaknya sendiri. 9 of Cups di tantangan tuh kan maunya enaknya sendiri. Jadi kayak kita mungkin buat beberapa kita menyedot energi dari luar untuk kepentingan kita, dan kita nggak terlalu peduli dampaknya dari apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi obsesi kita. Kita tuh sama sekali nggak ngelirik apa dampaknya ke orang lain, ya. 2 kartu di kiri.
Sarannya adalah King of Cups. Kalau King of Cups ini kan penggambaran daripada bagaimana emosi itu tidak harus mengendalikan kita. Jangan sampai emosi itu get the best of our action gitu kan. Intinya adalah kita tidak terpengaruh emosi, dengki, marah, dan lain sebagainya. Kita tetap tahu apa yang terbaik buat kita dan semua, karena dia energi king. Energi king kan energi yang sangat mature. Cups adalah emosi, jadi kita matang dalam rangka mengendalikan emosi kita supaya kita masih bisa berlaku adil, fair, diri kita dan orang lain. Ya, kalau dari 4 kartu ini bicara seperti itu, kita sekarang masuk ke message from spirit. Kita tunggu apa yang menjadi pesan dari spirit guides untuk hari ini. In every present moment, you have the opportunity to begin your life anew, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Jadi, barangkali kita udah punya sejarah panjang bergulat dalam satu hal sampai kita merasa bahwa nggak lagi ada cara lain melihat sesuatu kecuali dengan penuh. Mungkin tadi ada deadly sin tadi, dengan kemarahan, dengan kemalasan, dengan segala macam, dengan semua konsep yang ada di kepala kita seolah-olah tidak bisa berubah. Dan itu mengarahkan kita hanya pada semakin terperosok jauh ke dalam, di mana kita menjadi victim, kita tidak bisa keluar dari masalah, kita tidak bisa bahagia sepenuhnya, kita tidak bisa berkontribusi, menyumbangkan satu hal yang positif ke dunia, dan kita di tempat yang berada seolah-olah kita kayak tanda petik ya, orang nggak punya di pojok jalan yang hanya bisa minta-minta. Itu kiasan ya. Enggak, kita bisa kok, kita bisa berubah dari peran sebagai tanda petik orang yang serba nggak punya, jongkok di pinggir jalan sambil menunggu, sambil mengemis, meminta orang memberikan sesuatu kepada kita, berubah menjadi clean and pure as a newborn babe, sebagai makhluk yang punya banyak potensi kalau kita mau mengasah, menjadi makhluk yang berguna bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, nusa, dan bangsa. Sepertinya klise, tapi kalau kita merasa bahwa kita menjadi orang yang mampu memberi, itu rasanya jauh berbeda ya, sangat positif dibandingkan ketika kita duduk di pojok jongkok, nunggu orang ngasih remah-remah atau ngasih recehan ke kita, dan kita tetap masih merasa kurang. Dan itu semua adalah kiasan. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.